Silakan Bu Zaituni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Komunitas Koperdiin beserta para pengurus Koperdiin, dan yang saya hormati narasumber hebat pada malam hari ini, yang saya hormati pula moderator dan Bapak Ibu guru hebat yang telah bergabung pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dalam acara belajar bareng bersama komunitas Koperdiin dalam tema pembuatan dan pemanfaatan e-book menuju digitalisasi sekolah. Nah, Bapak Ibu, saya ingin perkenalkan diri dulu. Saya Zaituni, saya sebagai host di sini. Sebelum materi pemaparan materi, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan tata tertib, yang ketiga adalah sambutan, yang keempat acara inti, yang kelima tanya jawab, dan yang keenam penutup. Marilah kita buka acara malam hari ini dengan pembacaan doa. Membacakan doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk acara yang kedua yaitu pembacaan tata tertib. Tata tertib webinar seri 15 Koperdiin. Yang pertama adalah hadir atau gabung 15 menit sebelum kegiatan virtual dimulai. Yang kedua, semua peserta wajib berpakaian sopan dan rapi. Yang ketiga, semua peserta wajib menampilkan video profilnya dan mikrofonnya dinonaktifkan. Hanya ketika mau bicara diaktifkan atau raise hand terlebih dahulu sebelum bertanya. Yang keempat, membuka kamera sesuai permintaan panitia untuk diambil fotonya. Yang kelima, mengikuti acara sampai dengan selesai. Yang ketiga, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Syaroni dan Ibu En Kutia. Sebelumnya kami sampaikan pada Bapak Syaroni, dipersilahkan. Pada Bapak Syaroni ada. Pak Roni nggak ada kayaknya, Pak Kornel nggak apa-apa. Oh, Pak Kornel, silakan Pak Kornel. Terima kasih, selamat malam kepada Bapak Ibu semua yang terhormat, Kepala Ketua Koperdiin, kemudian pengurus dari Koperdiin, Ibu narasumber yang terhormat, host dan moderator pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kita tampilkan pada malam hari ini berkenan dan bermanfaat untuk pengembangan diri kita masing-masing, untuk kita manfaatkan dalam pembelajaran kita, memberi pelayanan terbaik kepada siswa. Kata sambutan dari saya hanya demikian saja. Nanti apabila ada kurang lebih dari penyelenggara, mohon maaf kepada Bapak dan Ibu nanti ya. Tapi kami selaku anggota pengurus dari Koperdiin senantiasa berusaha memberi yang terbaik kepada Bapak dan Ibu agar apa yang bisa kami tampilkan setiap hari Rabunya ini bermanfaat, dan kegiatan ini selalu kita adakan setiap Rabu malam atau malam Kamis. Jadi mohon kepada Bapak dan Ibu berkenan terus menghadiri kegiatan yang diadakan di Koperdi. Silakan Bapak dan Ibu bersenang-senang dengan narasumber untuk mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai kata sambutan dari salah satu pengurus dari Koperdiin. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Kornel atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu En. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada pembawa acara Bu Zaituni dan tadi dari Pak Kornel juga sebagai salah satu pengurus Koperdi.
dari tim 8. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah malam ini kita puasa untuk hari pertama ya besok. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat bersenang-senang Bapak Ibu, kita di sini belajar bersama mengupgrade diri untuk menjadi orang yang lebih baik dan menambah wawasan pengetahuan dengan tujuan agar siswa kita bahagia dan belajar sesuai dengan zamannya. Terima kasih Bu Jaituni. Mangga dilanjut. Selamat bergabung semuanya. Terima kasih kepada Ibu En yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya acara kami serahkan kepada Ibu Ngermi selaku moderator pada malam hari ini. Kepada Ibu Ngermi dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Zaituni SPD selaku host atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk melanjutkan rangkaian kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Sebelum melanjutkan acara, izinkan saya memberikan sedikit pantun. Pohon hias tidak berduri, tumbuh dekat bunga melati. Izinkan saya memperkenalkan diri, semoga bisa menyentuh di hati. Perkenankan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu, saya Ngarmi SPD SD dari SD Negeri 01 Kaliprau, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Sebelum melanjutkan rangkaian acara selanjutnya, baik pertama-tama izinkan saya akan menyapa Bapak Ibu yang telah hadir bersama pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak Ferry Yun Kurniawan, PTP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek selaku penasehat komunitas Koperdiin. Yang kami hormati Bapak Daryanto SPD selaku Ketua Komunitas Koperdiin beserta para jajaran pengurusnya. Dan tak lupa yang kami hormati seluruh peserta webinar yang malam ini hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan CV dari narasumber kita malam ini. Beliau adalah salah satu Sri Kandi pendidikan di Indonesia dengan segudang prestasinya. Siapakah dia? Beliau adalah Ibu Mursidati SPD SD. Beliau mendapatkan amanah menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 07 Indralaya Utara, Kabupaten Organ Ilir, Sumatera Selatan. Guru penggerak Angkatan 3, Google Certified Trainer 2022. Kepala Sekolah Program Sekolah Penggerak Angkatan 3, Trainer Kuisis 2022. Alumni Wadah Inspiring Teacher 2022. Untuk mengefisiensikan waktu, kepada narasumber Ibu Mursidati kami persilahkan. Monggo Ibu. Terima kasih Bu Ngarmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak yang saya hormati Pak Ferry Yun Kurniawan sebagai penasihat Koperdiin, Bapak Daryanto selaku Ketua Koperdiin, Bapak Ibu pengurus Koperdiin, dan Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan webinar ini. Alhamdulillah, mohon izin malam ini saya Mursidati, Kepala SD Negeri 7 Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir,
akan sedikit berbagi ilmu yang sekiranya nanti dapat kita manfaatkan bersama demi kemajuan pendidikan di sekolah kita masing-masing dan di tempat bertugas kita masing-masing. Mohon izin Bapak Ibu untuk share screen materi yang akan saya sampaikan. Sudah tampil ini Mbak Ngarmi? Sudah, Ibu. Bentar ya. Sudah kelihatan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang akan saya sampaikan pada kegiatan webinar malam ini adalah pembuatan dan pemanfaatan e-book menuju digitalisasi sekolah. Ini biodata saya adalah alumni guru penggerak Angkatan 3 dan saya juga koordinator bidang pelatihan dan organisasi di komunitas guru penggerak Angkatan 3 Ogan Ilir. Alhamdulillah juga bersama rekan-rekan se-Indonesia, saya juga sudah mengikuti Google Certified Trainer 2022 dan juga ikut di Wardah Inspiring Teacher. Bapak Ibu, jadi sebelum saya mengadakan tutorial untuk pembuatan buku digital menggunakan PLIB HTML, saya akan menyampaikan dulu apa itu buku digital atau e-book. Jadi menurut Kamus Bahasa Inggris, buku digital itu sebenarnya berawal dari buku cetak, yang kemudian buku cetak tersebut diubah dalam perangkat e-book sehingga dapat dibaca melalui perangkat komputer maupun perangkat ponsel genggam kita masing-masing. Nah, apa fungsinya? Fungsinya sebagai media informasi dan bermanfaat untuk memberikan pesan dan ilmu pengetahuan bagi pembacanya, juga sebagai media pembelajaran untuk peserta didik di sekolah kita. Nah, buku digital ini mempunyai kelebihan yang pastinya dia awet dan tahan lama, mudah dibawa kemana-mana karena terinstal atau tersimpan di dalam HP kita masing-masing. Kemudian mudah untuk dibagikan karena dibagikan menggunakan link, tanpa perawatan, lebih murah, kemudian desainnya akan lebih menarik, kemudian yang pastinya tidak menggunakan kertas dan tanpa perlu ruang penyimpanan. Nah, berikutnya apa itu PLIB HTML? PLIB HTML itu adalah software pembalik halaman profesional untuk mengalih bentukkan dari berkas yang berwujud PDF menjadi halaman balik penerbitan digital. PLIB HTML juga memiliki desain template dan fitur seperti latar belakang, tombol pengendali, bilah penunjuk yang memberikan daya tarik sehingga PLIB HTML ini memberikan efek yang interaktif. Dan juga PLIB HTML memiliki efek animasi ketika digulirkan ke halaman selanjutnya, maka efek tersebut menampilkan kesan kita sedang membalik buku pada buku cetak seperti biasa. Keunggulan PLIB HTML yang pertama, dia kompatibel dengan semua perangkat, bisa dibuka di laptop, bisa dibuka di HP. Kemudian efek realistis yang mengesankan, konversi PDF menjadi flipbook, kemudian tidak memerlukan pengkodean atau nol pengkodean, dukungan multibahasa, tema dan template yang sangat banyak, kemudian mempunyai rak buku realistis. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana membuat buku balik dan perpustakaan digital dengan PLIB HTML? Mari kita belajar bersama-sama dalam webinar malam ini. Berarti ini langsung praktek nggih, Bunda nggih? Iya, Bu. Oke. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu untuk menggunakan PLIB HTML itu kita langsung ke Google pencarian. Bentar.
Untuk share-nya belum kelihatan, Bunda. Bentar. Iya. Terkendala mungkin dengan sinyal. Sudah tampil ini Bu Ngarmi? Sudah, Bunda. Ya, jadi seperti biasa untuk masuk ke flip HTML5, kita langsung ke pencarian Google, kita klik di sini. Oh iya, mungkin Bapak Ibu yang peserta webinar bisa langsung pengen praktek, monggo silahkan untuk bisa mengikuti ya. Betul. Jadi bisa sama-sama malam ini kita membuat buku digital dan nantinya dapat kita bagikan secara bersama-sama. Jadi walaupun ini mungkin ada yang sudah paham, tapi bagi saya ini sangat besar sekali manfaatnya. Lanjut Bu Garmi? Yeah. Ya. Jadi kita sampai ke sini, kita klik. Nah, ini. Dari flip HTML5. Kita langsung masuk ke sini. Ini. Jadi karena saya sudah 2 tahun yang lalu menggunakan flip HTML ini sudah bisa langsung masuk ke dashboard. Nah, tapi bagi kita yang baru memulai untuk membuat buku balik menggunakan flip HTML itu biasanya melalui pendaftaran dulu menggunakan akun Google. Berarti beda nggih Bunda, karena Bunda sudah pernah menggunakan, berarti ini langsung bisa tampil. Ya, tapi untuk pendaftaran ini sama itu Bu Ngarmi, tidak sesulit yang kita bayangkan, kita bisa langsung masuk, langsung mendaftar tanpa persyaratan apapun. Dan ini untuk flip HTML dia memiliki ada yang gratis, kemudian ada yang berbayar. Nah, untuk sementara ini selama ini saya menggunakan flip HTML ini yang gratis. Jadi nanti ada untuk setiap hari itu ada batas untuk kita membuat buku menggunakan flip HTML ini. Jika gratis itu terbatas hanya 5 buku yang bisa kita buat. Itu. Kita lanjut Bu Karmi ya. Monggo Bunda silahkan. Oh iya Bunda, non sewu sebelum mungkin barangkali dari Bapak Ibu yang hadir di webinar ini, bagaimana apakah sampai di sini ada pertanyaan atau mungkin terlalu cepat atau bagaimana? Monggo silahkan. Aman Bun, dilanjut. Oh iya, terima kasih. Berarti lanjut Bunda. Ya, lanjut. Di sini ada membuat buku flipbook free, artinya gratis. Cari yang gratis nih. Lebih menghemat. Lebih menghemat biaya. Ya, finansialnya. Betul, tujuan kita membuat buku ini kan supaya bebas biaya gitu. Jadi kita bisa langsung ke sini, kita buat flipbook gratis. Nah, yang pastinya untuk membuat buku ini kita harus menyiapkan file buku dalam bentuk PDF. Sekali lagi karena ini kita menggunakan flipbook gratis. Kalau untuk flipbook yang berbayar itu bisa mengupload, kita juga bisa mengupload video dan dalam bentuk file MP4 dan juga dalam bentuk foto-foto. Nah, tapi karena ini gratis, kita menggunakan file PDF. Seperti biasa ini kita unggah file PDF yang sudah kita siapkan. Karena ini tujuan kita adalah untuk siswa, maka saya selalu menggunakan file-file buku untuk siswa. Jadi sudah saya siapkan buku murid untuk matematika yang sudah kami pakai di sekolah, yaitu buku untuk kurikulum merdeka. Jadi ini seperti biasa kita unduh di sini, kita masukkan. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk prosesnya ini kita mohon izin maaf sebentar. Bu Muslidah, sebaiknya Ibu pakai entire screen atau seluruh layar. Kalau gini perubahannya nggak nampak.
Mungkin iya nggak Pak, tahu kalau siap. tempat saya aja, Pak. Jadi Ibu berbaginya pakai seluruh layar. Biar apa yang Ibu lakukan berubah semuanya nanti. Maaf, Ya, monggo dilanjut. benar, Pak. Jadi berbaginya menggunakan entire screen atau seluruh layar. Terima kasih, Bu. Iya, siap. Jadi ini di ini dulu Pak ya, diganti dulu Pak ya. Ibu turun dulu, naik lagi, memilihnya yang Ya, atas sendiri entire screen atau seluruh layar. siap. Mohon maaf ini, Siap. mohon maaf saya ganggu. Karena Ya, siap Pak. Ibu pindah tempat nggak berubah nanti. Karena kalau tab itu biasanya harus aktif memindahkan posisi. Mohon maaf untuk teman-teman lain juga gitu. Jadi kalau berbagi menggunakan tab, maka kita harus aktif memperhatikan tab mana yang terbagi. Jadi kalau tidak diperhatikan, maka tabnya tetap kondisi kita nggak tahu siapa yang muncul di sana. Itu Bu, monggo dicoba. Berarti intinya perpindahan kursornya biar diketahui, Pak. Nggih. Bukan kursornya, Bu. Kalau tab itu harus pindah ke tempat tab yang baru lagi. Kalau ada perubahan, dia harus pindah. Ya, monggo Bu, dicoba lagi Bu Lisa. Kalau ada masalah jaringannya, kita coba bantu nanti. Bentar, Pak. Tidak bisa nih, Pak. Tidak bisa. Ya. Pak Firman, apakah bisa membantu? Sudah, Bu. Sudah dipilih semua tab. Mungkin terkendala dengan itu mungkin ya. Bentar. Seluruh layar. Masih proses, tenang aja proses. Ini sudah kelihatan, Bunda. Oh, ini masih step ini. Step. Mau lanjut. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Ini proses ini. Proses ini, Pak. Cuma segini tadi, Pak. Ya, apa-apa lanjut. Ya, jadi ini proses konversi dari bentuk PDF ke bentuk buku flipbook itu, Bapak Ibu. Nah, sudah. Ya. Jadi ini sudah dalam bentuk buku flip, tapi ada beberapa kelebihan dari buku ini yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama, flip HTML dia memiliki template. Nah, di sini. Jadi kita bisa memilih beberapa template di sini. Untuk template yang gratis itu di bagian atas, sedangkan yang di bawah itu untuk template yang berbayar. Jadi untuk pro template itu template yang berbayar. Berikutnya ini tinggal kita pilih mana yang kita sukai. Kemudian di sini ada juga ada tema. Ini bisa kita pilih tema ini sesuai dengan warna-warna yang kita sukai. Kita pilih warna ini, kita terapkan. Terima kasih ya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita translatekan dulu. Ya. Jadi itu untuk pemilihan tema bisa kita pilih banyak sekali tema-tema yang tersedia di sini. Tinggal ini kita pilih sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Ini banyak sekali. Dan di sini juga tersedia desain. Nah, ini yang untuk mengatur beberapa desain yang kita inginkan. Jadi yang pertama ada desain utama. Itu yang pastinya buku kita adalah buku model balik. Di sini. Ini sudah saya aktifkan tadi. Nah, tinggal kita pilih
background warna awalnya itu warna hitam. Jadi ini setiap kita memilih, ini ada tombol pembalik. Jadi tinggal jika kita ingin mengaktifkannya, tinggal kita klik. Nah, di sini menghidupkan button suara balik ini kita hidupkan. Jadi nanti kita pada saat membalik buku itu balikannya itu bersuara. Kemudian kita juga aktifkan, bisa aktifkan kode QR. Jadi banyak sekali kelebihan-kelebihan. Nah ini untuk kecepatan pembalikan buku biasanya saya menggunakan 1 detik. Kita terapkan. Kemudian di sini ada juga pilihan toolbar. Nah Bapak Ibu, flipbook ini selama ini saya sering membuat buku balik ini saya isi dengan musik-musik relaksasi sehingga nih. Jadi di sini Bapak Ibu kita bisa memasukkan musik relaksasi sebagai pengiring dalam membaca. Ini juga sangat membantu siswa yang mungkin mempunyai gaya belajar yang pada saat dia membaca buku itu harus dalam suasana yang santai diiring musik. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini tinggal jika kita aktifkan, kita bisa memilih file musik. Nah, musik yang bisa diunggah ke sini itu adalah musik dalam bentuk file MP3. Ini sudah saya siapkan tadi. Ini agak ya terkendala sinyal jadi agak susah loadingnya. Harap bersabar. Iya Bunda, ini tadi tempat saya juga iya, makanya saya pinjam akun. Jadi ini sebenarnya sudah bisa kita pakai, tinggal kita menunggu suara backgroundnya. Jadi ini sudah bisa dibalik seperti itu. Nah, tuh, berapa Ibu ya? Ini biasanya HP saya ini internetnya ini diangkat-angkat sedikit baru jaringannya agak bagus. Itu sudah kelihatan Bunda. Ya. Jadi ini sudah kita pilih, kita terapkan. Nah, dan ini masih banyak lagi desain-desain yang bisa kita pakai. Nah, siswa kita dalam membaca relaksasi. Jadi malam ini kita sudah mendapatkan satu buah buku dalam bentuk flip. Nah, di sini ada pilihan untuk bentuk cover bukunya, tinggal dipilih. Nah, untuk membagikan buku ini ke pemirsa, ke orang lain, itu kita dapat membagikannya dengan link. Jadi di atas itu sudah tersedia link yang bisa kita bagikan. Boleh bisa diberikan di kolom chat ini, bisa Bapak Ibu buka apakah bisa diberikan oleh kita masing-masing. Di sini banyak pilihan-pilihan untuk suara dan sebagainya. Silahkan
berekspresi, bereksplor untuk memilih berbagai bentuk pilihan dari flip HTML yang tersedia ini. Ini juga bisa kita buat full screen, kita buat. Jadi ini tampilan buku yang sudah kita buat ini. Mungkin benar Yanti untuk darinya. Oke Bunda, itu apa suaranya musik yang agak lumayan. Iya tadi. Ya. Berarti ini untuk sesi ada yang tanya lewat chat ini Bunda, apa lewat sesi yang SN dulu? Iya, bentar. Jadi Bapak Ibu, mengapa materi ini saya sampaikan malam ini? Karena pengalaman saya di sekolah saya dan di waktu masa pandemi COVID, siswa itu belajar online, tapi efek negatif dari pembelajaran online itu mereka bukan belajar, tapi lebih banyak bermain menggunakan HP. Jadi kemarin saya berusaha untuk memikirkan bagaimana siswa saya bisa belajar menggunakan HP itu secara efektif. Jadi mereka sambil bermain kan bawa HP tuh, jadi sambil bermain bisa mereka bisa sambil membuka buku pelajaran yang linknya sudah saya kirimkan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk mereka tidak membaca buku. Karena memang eranya sekarang era digital, siswa itu rata-rata apalagi yang kelas tinggi itu sudah memiliki HP masing-masing. Jadi sangat mudah sekali mereka untuk mengakses buku yang sudah dibagikan. Dan kemudian kemarin itu saya juga sudah membuat buku itu kemudian dijadikan sebuah perpustakaan digital. Jadi per kelas itu mereka sudah memiliki link untuk mengakses buku-buku pelajaran yang sudah disiapkan. Jadi itu Bapak Ibu, karena memang menurut pemikiran saya buku digital ini sangat hemat sekali. Tinggal keinginan kita untuk maukah kita berbuat untuk memajukan pendidikan demi anak-anak didik kita. Gitu. Intinya lebih praktis ya Bunda ya. Lebih praktis, lebih hemat. Jadi nggak ada alasan lagi siswa itu, Bu, buku saya tinggal di rumah, atau Bu, buku saya tinggal di sekolah. Itu. Mudah diakses dimanapun. Dan saya Bunda ini ada apa dari para peserta webinar malam ini ada yang menanyakan Bunda, apa kita sembari itu nggih? Yeah. Untuk nggih. Ini dari Pak Aji Jatmiko ada pertanyaan. Aplikasi ini bisa dijalankan di Android, Bu? Berarti bisa nggih tadi nggih Bunda nggih. Monggo Bunda. Iya, untuk aplikasi Flip HTML bisa dari laptop dan juga bisa dari HP, Pak. Tinggal kita akses aja Flip HTML dari pencarian, bisa. Kemudian jika buku Flip ini dibuka di HP, itu dia jadi satu lembar, bentuknya dari satu lembar balik seperti kita membuka buku. Namun untuk tampilan di laptop dia jadi dua halaman kayak itu tadi, 2 halaman. Jadi sangat mudah sekali untuk digunakan dan dimanfaatkan bagi siswa kita. Ya, berarti intinya bisa dijalankan di Android, Pak Aji Jatmiko. Terus ini lanjut ya Bunda ya? Ya. Dari Pak Rizky Kasbullah, webnya di Play Store ya. Webnya di Flipbook ya Bu. Untuk webnya tadi mungkin beliau mengikuti mungkin ya ada ketinggalan. Untuk akses itu langsung di pencarian di Google pencarian di Flip HTML 5.
Jadi ini sebenarnya bisa juga dijalankan secara offline, tapi kita harus mengunduh dulu aplikasinya. Nah, saya selama ini karena bagi saya karena ini juga gratis kan. Jadi saya selalu menggunakan ini secara online. Jadi agak lebih praktis bagi saya. Di kemarin itu juga sempat saya ikutkan lomba untuk inovasi Sumsel, inovasi pembelajaran Sumsel. Saya ikutkan rak buku digital saya pada lomba tersebut dan alhamdulillah. Iya Bunda, ada suatu apresiasi ya, maksudnya ada intinya bisa mendapatkan. Ini dilanjut dari Pak Aji Jatmiko di Play Store ya Bu. Oh masih melanjutkan yang tadi mungkin Bunda. Pertanyaan beliau. Iya. Lanjut Bung Armi. Ini sudah dari pertanyaan yang di itu kita yang itu nggih yang resen ya dari pertama kayaknya tadi Pak Hadi Sucahyo. Monggo Pak Hadi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guru Pamekasan Madura Ibu. Ya, monggo Bapak. Atas waktunya. Yang pertama ini adalah saya baru tahu tentang HTML5 ini. Jadi dari depan tadi saya coba buka laptop terus masuk login bisa. Cuma di tampilan saya di laptop enggak seperti Ibu karena mungkin belum publish ya. Karena masih pertama itu. Nah, jadi yang pertama saya mohon login dari awal. Soalnya saya belum punya buku itu, jadi belum publish. Jadi sepertinya tampilannya kok beda gitu loh. Jadi mohon penjelasannya dari awal. Terus untuk yang kedua, untuk e-book ini apakah tersedia yang sudah jadi? Misalnya kayak kuisis itu loh Ibu, kita kan tinggal mencari yang sudah tersedia gitu loh. Artinya kita tidak membuat kuisis lagi. Kita tinggal mencari mapel apa, kita cari bagikan link gitu loh Ibu. Kalau yang e-book ini apakah tersedia seperti kuisis gitu Bu? Apa kita harus membuat buku mapel sendiri? Bisakah kita mengambil atau mengupload di PMM atau di mana gitu Bu? Yang lebih praktis tanpa kita harus membuat sendiri gitu Ibu. Terima kasih Ibu. Salam dari Madura Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Hadi. Pak Hadi belum pernah pakai Flip tapi sudah tadi masuk ke Flip HTML? Ya, sudah Ibu. Bisa Pak bisa share screen di sini biar kita bantu sama-sama Pak sampai pendaftaran. Berarti ya sekalian itu. Monggo Pak Hadi kalau bisa share screen. Share screen-nya di mana ini? Saya pakai laptop, pakai HP ini saya Ibu. Oh, ya susah ini pakai HP ya Bu. Ya bentar. Agak Bentar Ibu. Bentar. Mungkin dari awal saja Ibu. Saya kan tadi Ibu ikutinya Ibu itu tadi tampilan layarnya tidak full. Kayak seperti penjelasan Pak Kowerdi tadi. Jadi mungkin dari awal di-fullkan layarnya waktu login itu, terus masuknya jadi lebih jelas. Tadi kan full screen-nya sudah masuk itu Bu, sudah upload e-book-nya. Jadi bagi yang pemula bagi saya yang belum pernah buat e-book itu masih agak bingung gitu. Soalnya ada perbedaan tampilan gitu. Nah, ini dibantu sama Bunda AN. Monggo Bunda AN. Nah, ini tampil Mbak? Ya, tampil Ibu. Ya. Jadi ini kita gunakan akun yang memang belum pernah masuk ke Flip HTML. Bisa diikuti? Bisa Ibu. Ya.
Jadi kita langsung ke sini. Tuh, sudah ada flip HTML. Sampai di sini, Pak? Ya, Bisa? Ya, bisa kita ya. masuk ini. Nah, ini akun yang memang belum pernah masuk ke flip HTML. Ya, Ibu. Bapak sampai sini? Sudah masuk saya, sudah ada tampilan feedback, upload apa. Oh, bentar. Udah mulai masuk ke sini. Atau Bapak sudah nyampe unggah file PDF-nya? Belum Ibu. Belum nyampe diunggah. Cuma ada free upgrade gitu. Book cases, digital sale, branding, statistik di tampilan kiri layar. Ada my file, ada press. Berarti mungkin masih dari awal, Bunda. Ya, cuma sudah login. Sudah login. Sudah login. Sudah masuk ke dalam. Back berarti kembali. Susah kita. Mungkin saya bantu Bu Musida. Iya, Pak. Ya, Pak Hadi, prinsipnya flip HTML5 ini kita kan dia gratis, kita loginnya menggunakan Google. Ada 2 pilihan kalau nggak salah di situ. Saya coba bantu sebentar mengawali loginnya aja biar lebih jelas. Saya coba bantu sebentar aja. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman semuanya. Saya coba mundur lagi ini. Sudah muncul, Bu? Sudah, Pak. Ya. Jadi yang pasti, yang pertama seperti yang disampaikan Bu Mursida tadi, bahwa kita ketik aja di browser flip HTML gitu aja, akan muncul seperti ini, atau HTML5. Kemudian klik aja ini, lalu akan muncul seperti ini. Jika muncul seperti ini, maka Bapak Ibu tinggal klik sign in, kanan atas ini. Nah, ketika sign in, Bapak Ibu boleh milih pakai Facebook atau pakai Google. Saya sarankan Bapak Ibu pakai Google. Continue with Google. Tinggal milih akun mana yang dipakai. Sudah muncul, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Iya, Bapak. Ya, kalau sudah di sini berarti tinggal membuat bukunya aja. Jadi saya tinggal upload bukunya. Sekali lagi, kata kuncinya di flip HTML5 ini, dokumen yang diupload adalah dokumen dalam bentuk PDF. Saya ulang, dalam bentuk PDF. Saya nggak tahu yang lainnya, tapi saya pakai PDF. Nanti setelah di PDF itu dirubah menjadi flipbook ini. Apakah bisa dibuka menggunakan HP? Saya jamin bisa, dan formatnya juga seperti flip itu, dan enak dibandingkan book creator lebih manis ini. Mohon maaf, ini yang saya pahami. Mungkin hanya ini yang saya bantu. Mungkin dilanjut Bu Mursida. Terima kasih. Paham, Pak Hadi? Ya, paham, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Firman. Jadi itu Pak Hadi untuk flip HTML-nya itu. Yang pastinya satu lain. Iya, Bu Karmi. Pertanyaan yang kedua, Ibu, setelah kita sudah tinggal ngupload, sekarang Bu tersedia mungkin. Pak Hadi begini, kalau quizzes kita masuk, kita bisa membuat soal sendiri, bisa juga kita ekspor dari soal-soal yang sudah tersedia. Itu langsung ada buku yang sudah tersedia. Nah, tapi di flip HTML itu jika kita ingin memiliki buku yang sudah dibuat, kita harus memiliki link yang dibagikan. Gitu. Jadi mungkin di sini perlu sekali kreativitas kita. Ya, kita juga buku ini kan untuk siswa, kita utamakan untuk siswa. Jadi buku-buku dalam bentuk file PDF itulah yang kita buat. Nah, itu tadi kita sesuaikan untuk sound background-nya, untuk
bentuk baliknya, untuk bentuk latar belakangnya, itu bisa kita kreativitaskan sesuai dengan tema-tema yang sudah ada. Jadi kalau saya itu sangat senang sekali bermain-main di Flip HTML karena banyak sekali kreasi-kreasi yang bisa kita buat di situ. Jadi itu Pak. Jadi kalau kita inginkan sudah dalam bentuk jadi, itu kita harus dapatkan link. Mungkin memang banyak di pencarian itu buku-buku yang sudah tersedia, tapi itu tadi kita menginginkan buku untuk anak-anak SD, untuk anak-anak kita di sekolah, yaitu kita perlu kita yang membuatnya. Kemarin saya sudah membuat satu rak buku itu berjumlah 33 buku. Jadi buku itu tadi sudah kita buat, bisa kita letakkan di rak buku digital, Bapak Ibu. Kini itu Pak Hadi. Ya, untuk pembuatan bukunya Ibu, referensinya kita ngambil di mana, Bu? Apa kita download di PMM mungkin, di Moodle mungkin? Nah iya, saya kemarin untuk buku waktu di masa pandemi COVID, itu kita cari di internet, juga kita unduh untuk buku kurikulum K13. Dan saat ini saya kemarin, satu semester kemarin, itu saya juga sudah membuat, itu bukunya kita unduh dari PMM bisa. Kemudian kalau untuk buku-buku cerita, kita masuk ke Kipin perpustakaan Kipin, yang itu bisa diunduh secara gratis. Kemudian jika untuk buku referensi pembelajaran lainnya, itu kita bisa masuk daftar ke ini Pak, ke Jelajah Ilmu. Di situ juga banyak ribuan buku yang tersedia secara gratis. Itu bisa kita unduh filenya dalam bentuk PDF, kemudian kita buat ke dalam bentuk buku flip. Jadi untuk file-file buku itu silahkan bergerilya di dunia maya Pak, mencari buku untuk pembuatan flip ini. Ya, untuk link yang sudah dikirim ini Bu, apa bisa otomatis tersimpan di Google Drive, Bu? Misalnya kita mau membuat buku digital dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, penataannya itu kita buat folder masing-masing kelas, apa kita harus upload di Google Drive dulu biar tersimpan, apa bagaimana sistemnya agar tidak hilang lah? Ya, yang pastinya kita bisa simpan di Google Drive dalam bentuk link, karena yang kita bagikan ke siswa itu link, Pak. Ya. Terima kasih, Bu. Bagaimana Pak Hadi? Terima kasih atas penjelasannya. Ya, silahkan berkreasi, Pak. Silahkan membuat buku flip. Itu jatahnya untuk yang gratis 5 buku per hari. Ya, Bu. Jadi jika ingin lebih lagi dan banyak lagi kelebihan-kelebihan yang kita dapatkan dari flip itu, kita bisa dapatkan dengan cara berbayar. Jadi banyak pilihan, Pak. Iya, Ibu. Kayak kuisis kan berbayar lebih banyak variasinya. Iya. Ya, Pak Hadi. Lanjut, Bu Garmi. Oke, Pak Hadi, terima kasih Pak Hadi. Kita lanjutkan tadi Bu Neng atau Pak Aji dulu, ya? Kayaknya Bu Neng. Monggo Bu Neng. Ya, terima kasih atas waktunya. Kedengaran, Ibu? Jelas, Bu Neng. Ya, terima kasih. Sangat seru dan menarik. Pertanyaan saya, yang ingin saya tanyakan, bagaimana menjadikan flipbook ini interaktif, misalnya ketika bisa nggak misalnya menekan link itu terus dibuka jadi video, atau ada masukin video di dalamnya sehingga bergerak, ada animasi gitu, bisa nggak? Mungkin kalau bisa mungkin bisa kasih tahu caranya seperti apa. Itu aja, terima kasih ya. Iya, terima kasih Bu Neng. Untuk penggunaan memasukkan video di flip HTML itu, yaitu tadi dia harus berbayar dulu baru kita bisa. Kemarin juga sudah saya coba untuk PPT dan juga untuk video, ternyata yang untuk gratisnya itu belum bisa, Bu. Ya, kalau kita bayar itu bisa. Terus kalau ada interaktif, menekan ini jadi ini ke halaman berikutnya, atau menekan link itu jadi buka tab baru, itu seperti itu bisa enggak?
Hyperlink. Hyperlink ya, hyperlink. Iya, Pak. Kayaknya di fitur-fitur yang disediakan itu bisa itu. Oh, yang berbayar itu ya? Iya. Oh ya, oke. Karena belum mencoba yang itu. Makasih Bu ya. Saya juga selama ini memanfaatkan fitur yang gratis ya. Oh ya. Terima kasih luar biasa Bu. Makasih. Iya Bu Neng. Ini sekalian berarti Bu Eneng sudah menjawab pertanyaan dari Pak Rizky Kasbuloh ya. Video juga bisa diselipkan, tapi tadi ya Bu Mursidati ya yang berbayar. Kita lanjutkan berarti kalau tidak salah tadi urutannya Pak Aji Jatmiko. Monggo dipersilahkan Pak Aji. Terima kasih Ibu mau bertanya. Tadi katanya kan harus kita siapkan file PDF-nya dulu ya. Benar ya Bu ya? Iya Pak. Iya. Nah, kalau misalnya pernah mencoba dari Word dulu itu, kira-kira bisa enggak? Soalnya begini, berarti kan kita kan buat bukunya dulu kan harus di Word dulu, didesain dulu, diberi gambar, diberi background ini macam-macam. Nah, itu kalau misalnya di convert ya atau dimodif ke flip HTML-nya ya, itu ada menu tema atau background-nya enggak? Soalnya kan itu sudah masuk ada cover-nya. Itu mungkin prosesnya seperti apa awalnya mungkin? Iya, terima kasih Pak Haji. Ya, mungkin selama nanti ini saya tanya lagi setelah ini nyambung. Selama ini saya menggunakan flip HTML itu jika filenya tidak dalam bentuk PDF ditolak Pak. Jadi mungkin Bapak bikin desain dulu di Word atau saya sering memanfaatkan Canva, saya buat bikin modul-modul untuk siswa dan bahan pembelajaran untuk siswa saya buat dulu di Canva, kemudian saya unduh dalam bentuk PDF, kemudian baru saya bawa ke flip HTML sehingga bukunya apa yang sudah saya buat tadi bisa digunakan menggunakan flip HTML dalam bentuk buku Bali. Jadi memang pernah saya coba kemarin itu dalam bentuk Word, ditolak Pak, nggak bisa dia. Kemudian juga untuk musik background pengiringnya itu juga pagi tadi saya coba dalam bentuk file MP4 juga dia nggak bisa dimasukkan ke situ, tapi background musiknya itu dia harus dalam bentuk file MP3. Jadi itu Pak. Jadi kalau kita masukkan bukan file PDF, ada keterangan file yang harus diunggah itu dalam bentuk PDF. Ini itu Pak Haji. Berarti kita mendesainnya di MS Word terlebih dahulu ya Bu, dengan sebegitu rumitnya ya mungkin bagi kita. Jadi nanti kita convert seperti biasa di PDF. Setelah itu kita buka HTML-nya, tinggal upload hasil PDF yang sudah kita buat sebelumnya. Begitu. Betul Pak Haji. Kalau yang seperti berbayar itu fasilitas tuh apa yang kita dapatkan? Berbayar berapa atau maksimal kapasitasnya itu seperti apa itu Bu? Ya, bentar Pak ya. Nggih Bapak Ibu, di sini adalah kita forum diskusi nggih Bunda Mursidati nggih. Iya. Ya, intinya monggo barangkali ada intinya rekan atau peserta mungkin yang bisa membantu menjawab Bu Mursidati dalam hal e-book ini, monggo dipersilahkan saling berbagi. Iya, saya juga mungkin membantu sedikit Bu Mursidati. Oh monggo. Iya, saya suka membantu. Baik Pak Haji, ini menarik Pak Haji. Sebenarnya prinsipnya teman-teman selama ini kita konsennya pada sesuatu yang gratis. Sebenarnya banyak hal yang gratis yang kita coba dulu. Karena biasanya justru kita terhambat melangkah ketika kita berbayar gitu. Jadi ada hal yang kita coba dengan gratis dulu. Yang pastinya ketika sesuatu yang gratis itu ada keterbatasan. Tapi sekali lagi
dengan apa yang ada ini menurut saya sudah cukup maksimal Pak Haji. Termasuk ketika Bapak ingin membuat, sebenarnya prinsip dasarnya untuk merubah dari Word atau dari doc ke PDF sangat mudah sekali. Yang penting kuncinya bagaimana Bapak Ibu menyiapkan dokumen dalam bentuk PDF kemudian diupload ke Flip HTML ini. Pastinya setiap aplikasi ada kurang dan lebihnya, tetapi konsen kita mungkin sementara ini ke arah yang bisa kita raih dulu, artinya kita raih untuk yang gratis. Jadi bukan berarti kita kepingin gratisan, tapi yang penting kita mampu mencoba dan mengaplikasikan aplikasi sesuai yang kita inginkan gitu. Jadi memang itu yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu bisa memanfaatkan aplikasi lain, ada Book Creator, ada Flip yang lain, pasti banyak sekali. Tetapi malam hari ini yang disampaikan Bu Mursida terkait dengan Flip HTML5 yang sementara yang gratis. Nanti explore lebih lanjutnya, nanti kita bisa diskusi lagi, dan mudah-mudahan bisa kita ekspor di lain waktu untuk terkait dengan yang berbayar. Mungkin gambaran seperti itu. Jadi, tambahan dari saya Bu Mursida, termasuk sebenarnya di dalam Flip HTML ini banyak sekali buku-buku yang sudah terutama majalah-majalah yang di dalamnya. Tapi sekali lagi yang kita butuhkan kan, yang kita harapkan kan mungkin bagi kita Bapak Ibu guru pastinya buku-buku pelajaran. Dalam bentuk apa? Bapak Ibu bisa di dunia maya banyak sekali buku-buku PDF yang bisa kita ambil. Tapi sekali lagi tergantung ekspor kita atau istilahnya cara mencari kita di dalam dunia maya. Itu aja prinsipnya. Saya tambahnya itu aja. Jadi konsen kita malam hari ini yang ada ini dulu kita maksimalkan. Nanti kalau terkait dengan yang berbayar kita ekspor lebih lanjut lagi. Itu aja Pak Haji, Bu Mursida. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti intinya nanti itu ya Pak Haji ya, ada sesi untuk lanjutan barangkali menghendaki itu. Nanti usul sama itu sama Koperdi. Yang lain bisa melanjutkan. Terima kasih Pak Haji. Untuk selanjutnya ini kayaknya Bu Rispa Lisabua. Monggo Ibu. Terima kasih Bu Moderator. Di sini saya tidak bertanya, saya hanya ingin membantu teman-teman untuk memahami Flip HTML5 itu berbeda dengan HTML5 multimedia pembelajaran interaktif. Yaitu Flip itu memang dalam bentuk buku. Ya, jadi ini untuk memudahkan kita untuk membagikan buku-buku itu ke siswa atau ke teman-teman, dan jauh lebih menarik karena sudah ada latar belakang, kemudian kita bisa variasikan dengan musik juga, walaupun memang di Flip HTML5 ini ada tambahan lain yang berbayar, tapi karena kita sebagai pendidik kita mengakses yang gratis dengan menggunakan Google, login dengan Google, maka memudahkan kita untuk membagikannya ke siswa atau ke rekan yang lain, karena kita jadikan Flip HTML5 supaya itu menjadi muatannya jauh lebih kecil dan lebih ringan, ya, lebih ringan untuk dibuka. Kalau biasanya buku dalam bentuk PDF itu kan agak berat kalau ketika kita buka di HP atau Android, tapi dengan HTML5 di samping menarik buat anak-anak, itu juga jauh menjadi lebih ringan. Kalau yang ditanyakan sama Bu Neng tadi, bisa enggak ketika kita hiperlinkan, ya, ketika hiperlinkan itu nanti masuknya ke multimedia pembelajaran interaktif, tentu dengan aplikasi yang lain lagi. Ya, mungkin ada waktunya kita bisa belajar. Di sini kok ada ahli-ahlinya, ada Pak Eko, ada Bu Apua ya, untuk hyperlink seperti itu, multimedia pembelajaran interaktif. Nah, bukan hanya sekedar buku ya yang bisa kita jadikan HTML5, tapi misalnya PowerPoint yang kita buat, kalau kita buat di Office misalnya ya, itu bisa kita jadikan dulu dengan PDF. Tapi kalau kita membuatnya di Google Slide, dengan mudah kita download saja langsung dalam bentuk PDF, kemudian kita upload ke
HTML5 ini tadi. Nah, kemudian juga ketika kita membuat presentase atau dalam bentuk apapun di Canva kan semua kita bisa download dalam bentuk PDF. Jadi kita enggak usah pakai convert ya. Dengan sangat mudah ya, enggak perlu pakai convert. Kalau convert itu ribet ya, tapi kalau misalnya di Canva kita unduh sudah langsung dalam bentuk PDF. Kalau kita buat di misalnya di Word misalnya ya, Google Doc, kita bisa langsung download kok dalam bentuk PDF ya. Kita buat di Google Slide, kita langsung download dalam bentuk PDF. Jadi dengan sangat mudah kita jadikan sebagai flip HTML5. Jadi memudahkan kita ya. Nanti setelah ada berapa buku yang kita buat, kita bisa membantu Bu Mursidati ya. Kita bisa masukkan dalam sebuah lemari ya, namanya bookcase, dan itu lebih menarik lagi. Lemarinya kita bisa bagikan link lemarinya kita bisa bagikan, dan anak-anak bisa memilih sendiri buku mana yang akan kita pakai. Jadi itu semacam perpustakaan digital. Ya, itu sedikit tentang flip HTML5 ini. Ini itu sudah ditunjukkan sama siapa yang Pak Firman ya. Nih harga-harganya kalau yang gratis itu 5 buku per hari, 1 rak buku ya, satu desain, ramah seluler, bagikan dan sematkan, statistik dasar 7 hari terakhir. Kalau yang 12,5 dolar ya, dolar Amerika per bulan, kalau dikalikan itu berapa ribu ya? Berapa ribu itu Pak Firman? Ya itu unggahan tanpa batas dalam 1 hari. Kalau 25 dolar semakin mahal, maka akan semakin banyak yang bisa kita nikmati lewat aplikasi ini. Ya, itu mungkin sedikit untuk membantu supaya kita paham. Jadi bisa login dengan Facebook, bisa juga login langsung dengan Google ya. Oke, itu saja yang saya bisa bagikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang kurang jelas, pasti di sini masih banyak yang jauh lebih paham. Terima kasih, selamat malam, sukses selalu. Terima kasih Bunda Rispa. Untuk selanjutnya, ada Pak Firman, monggo Pak Firman. Baik, terima kasih. Jadi semua yang gratis pasti ada kekurangannya, tetapi sekali lagi tidak kurang lah, lumayan cukup lah untuk kita belajar. Tetapi malam hari saya ingin menanyakan sesuatu yang mudah-mudahan Bu Musida bisa memberikan gambaran pada saya. Apakah buku ini bisa disematkan di website kita, Bu? Contoh di site google.com kita. Jadi setelah kita bikin buku rak lemari buku itu kan nanti tadi Ibu belum melanjutkan sampai terbentuk rak buku kan ya? Yang tadi hanya upload saja. Jadi mudah-mudahan dilanjutkan oleh Bu Musida sampai menjadi rak buku. Kemudian berikutnya, apakah rak buku itu bisa ditempelkan di website kita, di site google.com kita. Terima kasih Bu Musida. Ya, terima kasih Pak Firman. Mur juga sudah melaksanakan itu. Jadi link rak buku itu, tapi kita menempelkannya dalam bentuk link. Jadi link itu kita masukkan, kita sematkan di Google Site kita masing-masing. Bisa itu Pak. Jadi jika berkunjung ke site, itu bisa untuk mengakses link perpustakaan digital kita Pak. Jadi yang mengunjungi bisa memilih sendiri ya Bunda ya. Jenis buku apa yang diinginkan, berarti raknya lemari kita berikan kuncinya. Jadi monggo barang. Oh Pak Hadi Sucahyo ini nambah nih beliau. Monggo Pak Hadi. Mumpung masih ada waktu. Link yang dibagi itu masuk link rak buku di Google Drive apa di HTML, di folder HTML itu. Mohon maaf Pak Hadi, suaranya menghilang ada seperti itu. Kurang jelas nje. Untuk link yang dibagikan itu, link rak buku yang dibagikan itu masuk di website itu masuk di Google Drive apa di folder HTML-nya Ibu? HTML-nya Pak Hadi. Ya.
di HTML-nya. Kalau kita mau membagikan lemarinya, bagikan di HTML. Cuma tadi Pak Firman katakan, bisa enggak kita sematkan, kita masukkan di website kita, itu bisa banget. Jadi dengan mempublikasikan site kita, otomatis semua akan bisa melihat apa saja yang kita upload di sana, yang kita masukkan di sana, ya, baik pembelajaran maupun lemari buku kita. Ketika kita sematkan linknya, otomatis akan dilihat. Jadi bukan drive-nya Pak. Kalau kita mau ngambil linknya lemari itu, berarti kita di HTML5 dulu Pak. Oke. Pak Hadi, apakah bisa di itu jelas? Inden. Ya namanya inden. Suaranya beliau suaranya belum apa ya, nggak jelas, tidak jelas. Monggo. Oh iya Pak, sama-sama. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya ini masih ada waktu, kita nanti berakhir jam 10.15 ya Bunda ya. Nah, Pak Kornal ini. Monggo Pak Kornal. Besar. Pak Kornal mau menunjukkan rak bukunya. Mohon izin Bu Ngarmi. Iya Pak. Kita berharap teman-teman semuanya ikut bertanya loh Bu. Kalau hanya beberapa orang bertanya nanti mungkin ditawarkan ke teman-teman mungkin kesempatan untuk bertanya. Gitu Bu Ngarmi. Iya Pak. Monggo rekan-rekan yang hadir di sini kita saling belajar bareng. Oh iya. Apa nanti ada waktu lain Bu Sida untuk belajar lebih jauh terkait dengan flip HTML ini Bu? Mungkin teman-teman yang kepingin belajar lagi, Bu, aku nggak paham, bisa nggak kita japri ke Bu Sida untuk latihan belajar lebih intens lah supaya lebih bisa gitu. Iya. Insya Allah bisa Pak. Oke, ya. Jadi artinya teman-teman, Bu Ngarmi, teman-teman bisa kalau malam hari ini belum paham, teman-teman bisa melanjutkan di lain waktu, bisa japri ke Bu Mursida. Kebetulan Bu Mursida juga anggota Koperdi di pihak Koperdi itu, teman-teman bisa japri ke beliau. Bu, saya kepingin lebih detail tahu tentang flip HTML. Dipersilakan teman-teman. Harapan kita, karena kita ketahui bahwa Koperdi adalah tempat untuk kita belajar bareng-bareng. Jadi teman-teman harapan kita bersama supaya lebih bukan hanya sebagian orang yang mengerti, tapi semuanya mengerti dan mau mencoba bagaimana membuat flip HTML itu sendiri. Itu Bung Armi, terima kasih Bung Armi. Iya Pak. Ya ini kebetulan rekan-rekan mungkin yang dari Pemalang ini kayaknya lumayan itu, monggo silahkan untuk nanti bergabung di grupnya Koperdi untuk barangkali lebih lanjut untuk belajar bareng, mungkin bertanya lewat grup ya Pak ya. Ya Bunda ya, Bunda. Pak Kornel Purba ini yang mengangkat tangan, monggo Pak. Iya, ini tadi saya coba ya mengunduh buku-buku yang dari kurikulum Merdeka gitu 5 biji. Tadi saya coba unggah dan saya sudah pasangkan ke flip HTML itu gitu, ke rak bukunya gitu. Terus sudah berhasil gitu ya. Lalu saya coba cari-cari di Play Store, ternyata ada flip HTML5, berarti kita bisa membagi buku kita ini ke siswa, flip HTML ke siswa kita. Jadi nanti suatu saat mungkin kita seperti tadi, siswa nggak bawa buku, buka nih, ada di sini bukunya, buka, kita tinggal bagi linknya saja, begitu ya Bu ya. Ya, jadi ya inilah manfaatnya kita belajar bersama begini. Saya udah mencoba tadi. Memang sih kalau kita lagi di HTML5 ini, di flip HTML5 ini
ada sebelnya juga sih. Sebelnya apa? Karena hanya 5 doang buku yang bisa kita unggah gitu. Pernah saya sampai 8 unggah gitu, nggak boleh. Kan Ya, gratis, memang versi Pak. gratis. Iya. Tadi saya coba download 5, saya upload 5 ke buku ke Flip HTML, udah masuk ke rak buku semua gitu. Udah tadi bisa. Cuman tadi yang masih saya samar-samar karena saya fokus tadi mengupload dan mengunggahnya ke Flip HTML 5. Tadi seperti saya dengar apa? MP3 begitu. Emang bisa, Bu, ditambahkan, Bu, soundnya ke situ? Bisa, Pak. Jadi buku itu ada background-nya dalam filenya itu dalam bentuk MP3. Jadi buku itu Iya. ada background musik, Pak. Iya. Bu Rispa udah pernah coba, Bu Rispa ini yang mengajari saya ini Bu Rispa kemarin ini. Apa Cornel buka kartu Udah nih? coba, Bu. Enggak apa-apa lah, kan kita berbagi. Bahaya Pak Cornel buka kartu. Kemarin kan hanya background-nya aja yang lucu-lucu kita bikin gitu ya. Ya. Ternyata bisa Nah, kan ditambahkan MP3 ya. begitu. Nah, itu yang belum saya Ya. explore gitu loh. Oh gitu. Dapat tambahan ilmu kan Pak Cornel, dicobalah. Nah, itu dia dari mananya mengunggahnya. Nggak ada saya temukan menunya. Apa yang berbayar atau yang bagaimana itu? Masih di Pak, versi yang gratis bukan, Bu? Iya, masih di versi gratis. Oh, nantilah. Saya nanya Bu Rispa lagi nanti. Oh, ini dari Adicat Bu Bunda, ada Pak Aji yang Pak Aji Jatmiko yang tadi sudah terjawab belum nggih, yang kalau bedanya apa ini Flip HTML dengan Flipbook di Canva itu bagaimana, Bu? Itu tadi sudah dijawab nggih? Belum, Bu, belum. Oh, nggih. Monggo Bunda. Perbedaannya dari Flip HTML dengan Flipbook di Canva, Flipbook di Canva. Ya, jadi yang pastinya Flipbook di Flip HTML itu beda dengan Flipbook di Canva. Jadi kalau di Canva itu enggak ada efek balik buku, sedangkan di Flip HTML itu kelebihannya itu tadi, kita serasa membalik buku secara manual, kan nggak ada bedanya. Jadi siswa itu kalau membuka buku itu ya seperti membuka buku biasa, melalui HP maupun melalui laptop. Dan di Canva, saya sudah sering menggunakan Canva, tapi mohon maaf, mungkin ada yang lebih paham untuk Flipbook di Canva. Mohon bantuannya Bapak Ibu. Nah, di sini ada Bu Duta ini, Bu Renilda. Bu Renilda Apua barangkali bisa membantu, Bu. Beliau adalah Duta Canva. Saya menggunakan Canva tapi belum jadi duta Canva, dan untuk beberapa fitur mungkin masih dalam keterbatasan Bapak Ibu. Bu Apua, mungkin beliau masih itu concern dengan yang lainnya. Bu Neng juga bisa jawab tuh. Monggo Bu Neng. Tanya Bu Apua, Bu Neng. Ayo Bu Neng jawab nih. Monggo Bu Neng, situasinya memungkinkan mboten? Bapak aja udah buat tuh. Bapak aja deh, mau kamu apa? Bu Apua sepertinya tidur tuh, dibantu sama Bu Neng. Ayo Bu Neng. Monggo Bu Neng, di sini kan tempat kita yang berkolaborasi Bu belajar Apua bangun. Wah, ini tambah lagi ini dari Pak Muhammad Hermawan. Tolong diagendakan lagi Pak Firman. Wah, berarti beliau ini kayaknya ada sesuatu hal yang mungkin belum puas lah dengan sikon yang ada. Mungkin pertanyaan-pertanyaan belum itu. Monggo Pak Muhammad Hermawan, mumpung masih ada waktu yang lumayan, barangkali mau hal apa yang ditanyakan sama Ibu narasumber. Dipersilahkan.
Untuk Pak Haji Jatmiko ternyata Bu Renildanya sama Bu Enengnya belum itu bisa monggo bisa dilanjut ke Pak Muhammad Hermawan. Minta diagendakan ini sama Pak Firman. Iya, coba mohon maaf Bu karena saya terlambat tadi. Besok tak lihat di rekamannya saja Pak Firman nanti kalau dicantolkan di webnya Koperdi. Jadi memang ini menarik sesuatu saja. Ya, yes, pingin seperti itu. Biar ngirit, nggak usah beli buku. Jadi Pak Hermawan monggo. Beliau mau melihat rekamannya saja, Bunda. Barangkali ada yang lainnya? Oh, ini Pak Haji Jatmiko. Monggo Pak Haji, masih ada waktu. Masih ada waktu 4 jam, nanti jam 10, setengah jam lah. Oke, terima kasih. Tambahan sedikit saja mau bertanya. Itu ketika kita buat mungkin formatnya dulu di MS Word itu, perlu nggak menentukan jenis ukurannya, kertasnya ukuran apa, atau mungkin marginnya itu ditentukan dulu atau memang bebas gitu? Mungkin itu dulu pertanyaannya. Terima kasih. Moga Bunda. Ya, terima kasih Bu Ngarmi, Pak Haji. Mohon maaf, memang selama ini kita familiar dengan MS Word, tapi untuk beberapa waktu ke belakang kita sudah jarang sekali menggunakan MS Word, tapi kita menggunakan Google Doc, Pak. Jadi di Google Doc itu dari apa yang sudah kita buat, kita langsung bisa mengunduh langsung dalam bentuk file PDF, bentuk file Word, dan berbagai bentuk file lainnya. Jadi kami terutama selama ini memanfaatkan Google Doc. Ya mungkin sesuai dengan petunjuk yang sudah kita pelajari selama ini, jika kita ingin membuat buku, ya buku itu hurufnya, kemudian margin kiri kanannya sudah kita atur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pak. Ya, jadi kemudian jika ingin membuat buku-buku yang menarik bagi siswa yang bisa kita desain sendiri, yaitu tadi Pak, kita memanfaatkan Canva atau juga Google Slide yang sudah kita pahami selama ini. Jadi kalau untuk ya sama mungkin kita sesuaikan juga dengan kebutuhan siswa yang akan kita buku yang akan kita buat itu untuk siswa kelas berapanya itu. Ya, jadi mungkin kalau siswa kelas 1 itu hurufnya lebih dibesarkan, diberi gambar yang lebih menarik. Jadi disesuaikan dengan ketentuan dan kreativitas kita masing-masing itu, Pak. Mungkin sampai di situ paham Pak Haji ya? Iya Ibu, terima kasih informasinya. Ya, ini non sewu Pak Haji, kebetulan Ibu Renilda Apua ini dibangunkan sama Ibu Rispa terbangun ini, beliau mengangkat tangan. Selamat malam Bu Renilda Apua. Halo, selamat malam Bu Ngarmi. Ini Bu Renilda tadi dibangunkan sama Bu Rispa terbangun. Mohon maaf, tadi saya tinggal bentar soalnya. Gimana Ibu? Ini tadi dari Pak Haji ada pertanyaan yang terkait Canva. Lah kebetulan di sini kan ada Bu Duta Canva. Apa tadi pertanyaannya Pak Haji ya? Saya tanya lagi. Ini materinya flip HTML. Lalu ke Canva ceritanya. Iya, membandingkan kayaknya Bu Apua. Iya. Mungkin apa tadi? Ada flipbook di HTML sama flipbook di Canva. Gitu. Di Canva ya perbedaannya. Oke, kalau untuk flipbook ini sebenarnya modelnya kurang lebih sama ya.
bolak-balik gitu bisa. Jadi bahkan kita tidak perlu pakai PDF, jadi langsung dari misalnya kita punya desain dalam bentuk doc ataupun slide misalnya, itu langsung bisa diubah ke flipbook. Jadi tidak perlu lagi pakai PDF. Seperti itu Bung Armi, Bu Muswidati. Oh, jadi Bu Apua, desain yang kita buat di Canva Iya. itu bisa langsung di-convert ke dalam bentuk Bisa Ibu, bisa banget. Saya belum pernah, Bu. Nanti dicoba ya Bu, bisa. Coba, betul. Iya, jadi kita nggak perlu lagi ngubah ke PDF, langsung bisa di-convert ke ini, flipbooknya. Gitu. Mungkin bisa membantu ya Ibu. Ya, terima kasih. Itu yang untuk Pak Aji gimana? Untuk akun premium bisa kan, Bu? Bisa Ibu, bisa. Thank you. Wah, ini lain kali ini bisa digali nih dari Duta Canva. Pak Aji, non sewu, apakah gimana tentang tadi penjelasan dari Bu Apua, Pak Aji? Iya Ibu, bisa menangkap. Soalnya dulu itu juga pernah saya buat di Canva. Nah, cuma mungkin ingin tahu bedanya apa yang dari kecepatan aksesnya itu berat hendaknya itu antara dua HTML itu dengan flipbooknya itu yang mana yang paling ringan gitu. Berarti membandingkan ya Pak ya. Kalau untuk masalah akses ya Bapak, lebih kepada yang pertama tentu jaringan. Kemudian yang kedua banyaknya materi yang dimasukkan. Itu tentu akan pengaruh ya Pak ya. Begitu. Berarti ya Ibu ya, intinya file tadi itu hanya berupa link saja kan untuk membacanya. Tidak dijadikan untuk aplikasi lain maksudnya. Hanya link saja untuk membacanya gitu maksudnya. Link untuk apa mungkin begini maksud Pak Haji Jatmiko, mungkin apakah itu flipbook atau flip HTML itu memberatkan memori nggak di perangkat kita gitu mungkin maksudnya. Gitu ya Pak Haji ya. Ya, tujuannya ke sana. Berarti kan dua-duanya itu kan sama-sama online dia ini dua-duanya. Iya. Kalau untuk masalah memori tidak ya Pak, karena ini kan modelnya link. Bahkan ini kan sudah kalau untuk di Canva sendiri ada fasilitas embed-nya. Jadi kalaupun misalkan mau dimasukkan dihubungkan ke situs itu juga bisa ini. Ada embed-nya saya lihat. Gitu. Yeah. Nanti dicoba aja Pak untuk explore, silahkan Bapak explore. Kemudian nanti Bapak akan menemukan perbedaan-perbedaannya seperti itu ataupun kesamaan. Monggo dicoba ya Pak Aji ya. Iya Ibu. Cuma kapan hari itu kalau dicoba di HP itu kadang untuk membalik ke depannya itu backnya itu kadang kesulitan dari respon Androidnya itu tidak cepat nutup itu. Kalau mau nutup itu kadang tidak mau. Jadi malah membuka ke halaman sebelumnya itu. Jadi pas tertutup total gitu. Atau apa mungkin karena jaringan atau apa juga kurang paham gitu. Ya mungkin perlu dicoba gitu. Ya Pak Haji. Bapak Ibu monggo sambil presensi ya Pak Firman ini ya. Ya, ada presensinya Pak. Saya mau nambah dikit boleh? Monggo Pak. Ini menariknya forum belajar kita ini kan kita membangun 4C Bu Narmi. Belajar bagaimana kita membangun kolaborasi, kemudian membangun komunikasi, membangun kreativitas dan critical thinking. Jadi masukan-masukan dari teman-teman, kemudian ide dari teman-teman, kemudian saran dari teman-teman itu memang kita butuhkan, Bu. Jadi kayak tadi Pak Haji, bagaimana membandingkan antara flip HTML dengan Canva. Ya pasti kan namanya pasti beda, satunya flip HTML, satunya Canva beda. Cuman kan sekali lagi dua-duanya sama-sama online gitu. Tetapi tergantung kebutuhan kita mau mencoba yang mana. Tapi saya sarankan teman-teman silakan dicoba semuanya. Nanti mana yang bisa dimanfaatkan dan bisa dicoba dengan artinya ilmu itu kan tidak dibatasi. Ada namanya book creator juga ada. Dulu ini kita sebentar Bu Musida, Bung Armi. Kalau dulu malah ribet lagi sebelum adanya book creator, ada flip HTML, kita bikinnya menggunakan
kalau dulu pakai Microsoft Office itu pakai PowerPoint gitu loh. Kemudian merubah ke mana itu sehingga nanti balik agak ribet tapi panjang sekali merubahnya itu. Sekarang dengan perkembangan teknologi kita dimudahkan gitu. Tinggal kita online, kita mengupload PDF, kemudian masuk diupload ke Flip.html jadi. Atau kalau kepingin sedikit kreatif, masuk ke Canva, kemudian kita bikin gambar-gambar tulisan macam-macam, bahkan mungkin ada suaranya jadi. Atau pakai Book Creator juga gitu, ada macam-macam, ada suara dan macam-macam jadi. Jadi tergantung masing-masing teman-teman lah. Prinsipnya kita berharap teman-teman bisa belajar bersama bahwa hashtagnya Koper itu kan belajar dan berbagi dalam kebersamaan. Harapan kita malam hari ini juga gitu, teman-teman bisa semuanya bisa menyampaikan pendapatnya, menanyakan sesuatu yang mudah-mudahan saling melengkapi. Mungkin seperti itu Bung Armi. Terima kasih Bung Armi. Iya Pak Firman, terima kasih atas tambahannya untuk kita saling belajar bareng. Bu Mursidati, apakah ada yang mungkin perlu sampaikan ke rekan-rekan lagi? Kayaknya sudah tidak ada ini teman-teman yang untuk bertanya. Bung Armi, sebenarnya ada teman-teman yang mau tanya. Cuman kan kadang-kadang teman mau tanya, nggak semua orang bisa kreatif bertanya kan. Makanya kalau ngomong 4C itu C yang ketiga kreatif. Nggak semua orang bisa menyampaikan apa yang mau ditanyakan. Menurut saya tanya bebas saja, boleh ditanyakan apapun, walaupun nanti yang penting berani bertanya. Seperti halnya di dalam kelas kita, anak-anak kan nggak semuanya anak berani bertanya. Gitu. Nah forum kita seperti ini, Koper itu berharap teman-teman semuanya bertanya. Saya yakin teman-teman ada yang mau ditanyakan, tapi mau tanya berani enggak ya gitu. Biasanya begitu Bung Armi. Ya, coba ditawarkan Bung Armi. Mungkin bisa dilanjut nanti, mungkin kalau malu di sini di WA grup Pak. Boleh. Nantinya kalau mau belajar lebih lanjut sama Bu Mursida tadi insya Allah siap kapanpun jam berapapun Bu Mursida ya. Bunda Ngarmi. Yeah. Tadi Ibu Mursidati belum memberikan tutorial bagaimana memasukkan Flip HTML 5 yang sudah kita buat, masukkan ke dalam sebuah rak ya Bun ya. Betul. Ya, supaya tersimpan dalam sebuah buku, dalam lemari, dan nanti supaya enggak kita bagikan buku satu-satu, kasihkan aja lemarinya gitu. Gimana itu Bun? Apakah masih ada waktu atau bagaimana Ibu Moderator? Masih Bu, monggo Bu Mursidati, monggo. Kuncinya ya Bun ya, kunci intinya kunci lemarinya itu, almarinya, raknya yang dikasihkan biar belum dimasukkan ke lemari. Jadi maksudnya buat lemarinya dulu, bookcase itu artinya rak buku gitu. Rak bukunya bagaimana cara memasukkannya, dan ketika sudah kita masukkan apakah perlu dipublikasikan dan bagaimana cara membagikannya. Terima kasih. Gimana Bu Mursidati, ini masih ada waktu barang 10 menit lah. Pak Aji ini sambil mengangkat tangan. Monggo sambil, ini menarik Bung Armi, Pak Aji ini menarik juga, ini seneng ada. Kayaknya beliau itu. Monggo Pak Aji sambil itu. Mohon maaf ini tanya terus, hanya kepo. Gak apa-apa Ibu. Gak apa-apa, monggo menggali, kan penasaran mungkin. Ya. Ini terkait misalnya kalau kontennya itu kan sudah dibuat, terus kita mau mengedit, menambahkan atau mengurangi slide-nya, itu berarti kan diupload lagi otomatis gitu prosesnya nanti. Apa seperti itu? Mungkin bisa ngeditnya secara online gitu, atau sebelum di-upload dulu gitu. Mungkin yang sudah berpengalaman gitu. Monggo rekan-rekan yang barangkali itu Bunda Mursidati kayaknya masih itu. Biar jelaskan dulu nggih. Iya. Kayaknya. Terima kasih Pak Aji. Kalau untuk file PDF-nya itu apa yang sudah kita unggah kayaknya nggak bisa lagi diedit, tapi yang bisa diedit itu untuk tampilan properti yang tersedia itu. Jadi tadi saya alami sendiri, saya bikin flip
itu untuk kegiatan Dharma Wanita yang sudah saya buat, kalender saya buat dalam bentuk flip. Tapi saya tadi pagi saya salah mengunggah background, backsoundnya salah. Ternyata yang saya unggah itu lagu PGRI. Jadi saya edit, saya ganti lagunya, saya ganti backgroundnya, saya ganti tampilan lain-lainnya itu bisa. Tapi kalau untuk file yang sudah dalam bentuk PDF itu nggak bisa lagi, Pak. Harus kita buat lagi, kita unduh file lain lagi, ya kita unggah lagi file PDF-nya. Jadi itu. Tapi kalau untuk yang propertinya itu bisa diedit dan kemudian kita buka link yang sudah kita bagikan. Tadi sudah saya bagikan ke kawan-kawan. Saya cek, saya buka, ternyata memang untuk tampilan propertinya itu bisa berubah. Itu Pak. Ya, terima kasih Bu, izin bertanya Bu. Iya Pak. Ini kalau saya lihat dari menunya ini nggak ada sih temukan Bu, apa tempat menyematkan back sound-nya lah gitu. Di mana ya? Atau izin share screen bisa ya? Iya Pak, siap Pak. Apa mungkin Pak Kornel ini sekalian itu cara menyematkan diraknya sekalian? Ini terlihat nggak ini Bu? Ini di mana Bu tempat terlihat nggak share screen saya nih? Kelihatan Pak Kornel. Lihat Pak Kornel. Iya, tapi di mana apanya tempat kita memasukkan apanya? Buka rak bukunya dulu Pak. Rak buku, oke. Nah, ini. Wah, keren. Pakai Bunda. Nah ini menunya di mana kita mau masukkan apanya back sound-nya gitu loh. Di anunya Pak, di publikasinya kalau dia diedit dulu Pak. Bunda Sri bilangnya pinter. Sesuaikan. Sesuaikan, oke. Misalnya nih. Atau sunting halaman kan bisa. Sabar ya, ini lagi proses. Pak Kornel wis pinter kok. Pinter Bunda. Pinter. Tuh nggak ada. Di mana dia? Klik di pengaturan bilah alat. Pengaturan bilah alat yang mana nih tulisannya? Itu. Turun lagi Pak Kornel. Bawahnya tadi ada itu. Di sebelah pengaturan dasar itu Pak. Itu loh. Oh ini. Itu loh balik halaman di bawah sendiri kan ada balik halaman Pak Kornel. Suara latar. Suara latar. Oh itu orang Pak Kornel ada itu. Sabar lah Pak Kornel. Ini kita upload dulu atau bagaimana? Memang sudah ada apa gimana? Kita upload Pak, siapkan file MP3 tadi. Oh, jadi sudah siap. Ya sama seperti file PDF tadi sudah kita siapkan. Jadi di situ udah ada Bu Mursida? Iya Pak. Di situ nggak ada. Di flipnya nggak ada lagu-lagunya. Nggak ada Pak. Itu harus nggak ada Pak Firman kayaknya disediakan. Iya. Iya, karena di sini nggak ada albumnya. Kalau ada kan harusnya. Nanti tak teleponnya nanti. Mencari albumnya Pak. Album kenangan. Mengingat waktunya ini bagaimana ya untuk apa? Libur besok ngapain? Nanti lah Pak Bu Mursidati tadi mau itu kok Pak Kornel menyematkan raknya, menyematkan raknya. Oh iya boleh. Iya saya turun dulu ya. Melanjutkan dulu ya, nanti dilanjut di itu. Iya. Boleh, silakan Bu. Iya Bu. Terjawab ya Pak Kornel ya, bagaimana menyematkan suara, nggak perlu belajar lagi. Jadi kalau belum ini kan dalam bentuk yang gratis nih. Jadi gratis itu kita cuman punya satu rak buku nih. Ini Umur sudah punya satu rak buku.
Nah, ini tidak bisa lagi ditambahkan. Ini bisa ini nih. Jadi ini rak bukunya. Rak buku dibuat rak buku baru. Nah, ini kendalanya di sini, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah punya satu rak buku, untuk buat rak buku baru nggak bisa lagi, kita harus ke Pro, artinya harus berbayar. Nah, untuk membuat rak itu dari sini. Di sini ada rak buku saya. Tinggal kita buat, kalau belum punya rak buku itu langsung bisa dibuat di sini. Nanti diikuti saja Bapak Ibu petunjuknya. Nah, kemudian ini buku yang sudah saya buat tadi. Ini bukunya. Kemudian untuk memasukkan rak buku itu tinggal kita buka rak buku yang sudah kita miliki. Ini tinggal kita tambahkan buku di sini. Jadi buku yang sudah ada itu tinggal kita, ini belum ada bukunya di sini. Ini. Nah, misalnya buku ini yang harus kita masukkan. Jadi buku yang sudah kita buat itu bisa langsung kita tambahkan di sini. Nah, ini mohon maaf karena keterbatasan rak buku saya itu cuma satu rak buku yang bisa saya buat. Ini sudah dibuat dan ini atau coba dikurangi bukunya Bu biar mengganti buku baru Bu. Bisa nggak? Jadi yang buku yang di rak buku itu kan sudah penuh. Supaya Ibu bisa mengupload buku lagi di rak buku, berarti ada yang di rak buku dikurangi satu dulu supaya bisa memasukkan lagi. Ini sebenarnya kalau untuk mengisi rak buku ini, nah ini Pak. Jadi tinggal dimasuk. Maksimal berapa buku Bu? Maksimal satu raknya itu Bu? Kayaknya kemarin saya yang buat itu yang pernah saya kasih linknya sama Pak Firman sampai 30 lebih masih muat Pak ya? Ya, makanya kalau seandainya malam ini dianggap full, mungkin nggak salah satu buku diturunkan, diganti, kemudian dimasukkan lagi ke buku yang baru gitu. Jadi gambarannya biar detail gitu. Jadi kalau ada satu buku yang diturunkan, kemudian buku yang baru dimasukkan ke rak itu. Kalau dianggap bahwa sudah penuh gitu loh. Iya. Kalau saya lihat malam ini belum nggak ketemu, ya besok ada waktu lain lagi, gitu aja. Kalau saya lihat di sini Pak Firman, ya di rak buku yang saya ini, di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 susun ya. Maksimal satu rak itu isinya 8, berarti 5 kali 4, 40 ini isinya. Ini ada 2 baris yang sudah terisi, ini 2 rak terisi penuh. Setiap raknya itu berisi 8 aja isinya gitu. Berarti 40 buku doang ya. Aduh sayang banget ya. Kalau bisa nambah gitu. Yang versi gratisnya gitu. Ya enggak lah, yang gratis aja banyak banget. Kita cuma bisa punya satu rak buku, artinya cuman ya seperti yang kita lihat Pak Cornel ya, cuman 40 buku artinya. Kalau mau lebih banyak lagi rak buku, artinya kita harus pindah ke Pro Pak ya. Ya itu dia bayar gitu. Betul. Satu rak bisa lebih dari 40 kok. Bisa Bu ya? Pas itu iya, ada ratusan buku enggak apa-apa. Dia kan kalau kita masukkan lagi, dia akan susunannya akan jadi mengecil. Hanya saja bahwa batasan kita satu hari itu hanya bisa ngupload 5 buku ya untuk satu hari. Bisa kok itu bisa lebih dari 100 buku bisa. Bapak Ibu, non sewu, Ibu Mursidati, ini mengingat waktu, bagaimana kalau kita tutup dulu, nanti kita lanjutkan untuk sesi seperti biasa kita ngobrol-ngobrol untuk melanjutkan secara di lain sesi kayak gitu, mungkin ditambah dengan sesi ngobrol santai. Gimana Bapak Ibu, Bu Mursidati? Ya. Terima kasih Bu Arbi, Bapak Ibu peserta webinar malam ini. Sekali lagi mohon maaf
jika banyak pertanyaan yang belum bisa kita selesaikan malam ini, benar kata Pak Firman, kegiatan ini ajang untuk kita saling berbagi, saling belajar. Alhamdulillah malam ini saya sendiri, walaupun saya sebagai narasumber, tapi saya banyak sekali mendapat ilmu baru dari rekan-rekan semua. Ya, kemudian motivasi saya awalnya membuat buku digital ini karena itu tadi, karena keterbatasan pada masa saat pandemi, kemudian keterbatasan sekolah saya untuk kebutuhan dana membeli buku, makanya saya berinisiatif untuk membuat buku-buku digital ini. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di kegiatan malam ini. Masih banyak sekali kekurangan saya. Jika ada kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu pengurus Koperdi yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk terus belajar dan belajar. Bu Sriani, terima kasih. Pak Firman, Pak Purba, terima kasih banyak atas bantuannya. Ibu Apwa, Ibu, terima kasih banyak. Semoga saya selalu mendapat bimbingan, selalu mendapat kesempatan untuk terus belajar dan belajar. Bu Rispa, terima kasih. Rekan-rekan semua, terima kasih. Apa yang sudah saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari webinar kita malam ini adalah kalau kemungkinan non sewu sedikit memberikan itu dari webinar ini, kesimpulannya buku digital atau e-book berfungsi sebagai media informasi dan media pembelajaran. Kelebihannya buku elektronik atau buku digital terbukti lebih ringkas nggih Bunda nggih, lebih awet, lebih murah dan ramah lingkungan. Hadirin, tanpa terasa kita telah tiba di penghujung acara. Demikianlah rangkaian acara webinar malam ini yang telah diselenggarakan oleh komunitas Koperdiin. Izinkan lagi saya memberikan sedikit pantun sebagai penutup webinar malam ini. Ada virus muncul di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, sudi kiranya dimaafkan. Di Pemalang banyak kebun melati. Melati putih buat seremoni. Semua audien yang kami hormati, terima kasih menyimak presentasi ini. Ada satu pantun lagi khusus untuk komunitas kita di Koperdiin, Bapak Ibu. Pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang naik pedati. Selesai sudah rangkaian webinar ini. Semoga komunitas Koperdiin selalu memberi arti. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke host. Monggo Ibu Zaituni. Terima kasih Bu Karmi telah memoderatori acara pada malam hari ini. Sangat menarik sekali ya materinya dan sangat interaktif sekali. Terima kasih Bapak Ibu semua. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Bapak Ibu jangan turun dulu sebentar. Ada sesuatu yang perlu saya sampaikan. Rugi nanti kalau menurun duluan. Yang pertama, kita berdoa dulu mudah-mudahan keluarga teman-teman kita semua yang diuji dengan sakit segera diberikan kesembuhan. Itu yang kita harapkan. Mungkin kita mudah-mudahan besok ini puasa, mudah-mudahan kita yang berpuasa diberikan kekuatan bisa puasa sampai akhir nanti. Kemudian yang sedang sakit, entah siapapun yang menjadi keluarga bagian dari kita segera disembuhkan. Itu aja, mohon doa sebentar. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, saya ingin menambah dikit kembali ke tadi karena ini acara bebas Bu Musida. Ternyata bukan hanya link Bu Musida. Jadi HTML-nya bisa ditempelkan di website kita. Menarik sekali. Saya coba tunjukkan ya. Mohon izin sebentar teman-teman. Kali ini Eman kalau nggak tahu nanti. Walaupun gratis tapi nggak gratisan gitu. Jadi keren sekali dia ini. Jadi e-book sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Setelah kita bikin rak buku ini, kita bisa menempelkan di set google.com kita dalam bentuk embed ini. Ini kan ya. Jadi ini yang mau kita tempelkan.
Jadi ketika kita masuk sini, kita klik embed ini, Bu. Ini, Bu. Nah, ketika klik embed ini muncul ini, copy aja ini, bawah ini. Di copy, kemudian kita tempelkan di set kita. Cara nempelkannya, sematkan di sini. Bukan URL-nya, tapi sematkan kodenya. Sudah muncul? Nah, ini. Kemudian klik berikutnya. Maka akan muncul rak kita yang sudah kita bikin. Seperti ini, Bapak Ibu. Lumayan canggih. Jadi kalau Bapak Ibu punya perpustakaan digital, tinggal tempelkan saja bukunya di rak buku ini. Nanti anak-anak tinggal memilih bukunya di rak ini. Nah, gitu ini. Di samping bisa melihat rak bukunya, anak juga bisa melihat informasi di website sekolah kita. Jadinya seperti ini, Bapak Ibu. Ini contohnya ini. Anak-anak tinggal milih bukunya apa yang ada bukunya di rak ini, tinggal klik aja. Maka dia bisa membaca masing-masing bukunya. Nah, ini. Supaya gede, ya otomatis dibesarkan dulu rak lemarinya ini. Nih, dibesarkan dulu ini. Ini biar kelihatan besar. Kalau enggak nanti kelihatan kecil sekali. Dibesarkan dulu. Kemudian kita coba lagi, preview, kemudian kita lihat. Nah, dia agak gede kan, tinggal klik ini, maka bukunya jadi gede. Itu yang diharapkan anak-anak. Nah, ini. Bisa dilihat Bapak Ibu? Nah. Bisa, jelas. Ya. Jelas. Jadi bukan hanya, mohon maaf, bukan hanya linknya, tapi embed itu HTML-nya. Dia ada HTML yang bisa ditempelkan di set kita. Kemudian kita tinggal istilahnya publish website kita gitu loh. Ini juga bisa kita manfaatkan bagi Bapak Ibu guru yang guru penggerak kan ada buku digitalnya ini kan. Ini bisa dirubah ke flipbook tadi itu. Ini yang buku ini. Jadi yang selama ini hanya model seperti ini PDF-nya, Bapak Ibu bisa merubah buku digital guru penggerak ini ke flipbooknya. Jadi lebih menarik nanti bukunya. Dibuat rak seperti itu. Jadi nanti portofolio yang Bapak Ibu buat untuk teman-teman guru penggerak atau guru pengajar praktek yang ditugaskan membuat portofolio, bukunya lebih menarik nanti. Ini gambaran dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Pak Firman. Ini sudah forum bebas ya, monggo. Ya, bebas. Boleh gelundung-gelundung. Saya matikan dulu rekodnya ya Bapak Ibu. Ya, monggo Pak Eko, terima kasih Pak Eko. Monggo Pak Ahmad